Oke sayang, semangat pagi. Baik anak-anak Bapak semuanya dimanapun berada ya, baik di Medan atau di luar kota yang melihat di media YouTube kita ini. Kita lanjutkan kembali ya materi kita yang kedua, yaitu masih pengenalan hardware, kelanjutan dari materi yang pertama. Nah ya. Baik, Bapak langsung aja tidak membuang waktu, Bapak langsung share ya, Bapak masuk dia ke dalam materinya. Baik, hardware yang lain yang harus kita pahami nakku adalah yang pertama yaitu prosesor. Ini prosesor ya. Jadi prosesor ini nanti kita letakkan tadi nakku, kita letakkan di soket prosesor yang sebelumnya sudah Bapak bahas ya. Jadi prosesor ini kita letakkan di soket prosesor. Di sini Bapak buat kasih contoh, soket prosesornya adalah jenisnya Intel Core i5 ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah manfaatnya ini untuk memproses pengolahan data di dalam komputer atau yang dikenal orang dengan namanya otak daripada sebuah komputer. Di sebelah kanannya adalah RAM. Inilah dia anakku RAM, yaitu Random Access Memory yang sebelumnya setelah Bapak bahas. Nanti RAM ini akan kita letakkan dia di slot RAM. Jadi RAM letaknya di slot RAM ya. Kemudian selanjutnya di bawah yaitu hard disk. Ini hard disk internal. Kenapa hard disk internal ini kita namakan dia internal? Karena dia berada di dalam CPU atau yang dikenal, makanya dikenal dengan internal. Internal maksudnya hard disk yang diletakkan di dalam CPU. Pak, apakah ada Pak hard disk yang eksternal di luar CPU? Ada anakku, namanya hard disk eksternal. Dia terhubung ke motherboard melalui konektor USB ya. Tapi nanti itu akan bawa bahas belakangan aja. Itu namanya hard disk eksternal. Tapi ini dia adalah hard disk internal, yaitu hard disk yang kita masukkan nanti di belakang di dalam CPU ya. Nanti kabelnya dia satu ke hard disk, satu lagi ke konektor SATA atau ATA yang Bapak terangkan di materi yang sebelumnya, ya nak ya. Ataupun nanti dia ada kabel power supply yang di hard disk ya. Baik. Kemudian yang di sebelah kirinya aku adalah power supply ya. Power supply ini manfaatnya adalah untuk mensuplai arus listrik ke dalam komputer. Artinya, kalau tidak ada power supply atau power supply kita rusak, maka komputer kita tidak bisa hidup. Kenapa Pak komputer kita nggak bisa hidup? Ya karena power supply manfaatnya untuk mensuplai arus ke dalam komputer. Nah, apa yang terjadi kalau arus tidak masuk ke dalam komputer? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Ya. Kalau arus yang tidak masuk ke dalam komputer, sudah pasti komputer kita tidak bisa bernyala, tidak bisa hidup. Karena apapun alatnya membutuhkan arus listrik untuk supaya dia aktif. Jadi power supply ini manfaatnya nakku adalah mensuplai, memasukkan, memberikan arus ke dalam komputer kita. Dikenal dengan namanya adalah power supply. Bapak besarkan ya nak ya ini ya. Namanya power supply. Yang ini namanya hard disk internal. Yang ini namanya adalah prosesor. Yang ini namanya adalah RAM, Random Access Memory. Nah, di bawahnya lagi ada lagi satu alat namanya CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW. Ya, ini adalah merupakan alat untuk pemutar CD, DVD ya. Namanya adalah CD-ROM. Kalau kita balik lagi nanti naku, CD-ROM, DVD-ROM ataupun hard disk internal, ini nanti dibagi lagi sayang. Jenisnya apa? Apakah jenisnya SATA ataukah jenisnya ATA? Ya, udah Bapak garis bawahi pada materi yang lalu, SATA itu Pak lebih baik 7 kali lebih baik, lebih cepat dibandingkan dengan jenis yang ATA. Nanti Bapak akan ajarkan sama anak Bapak, akan Bapak beritahu kepada anak Bapak bagaimana jenis hard disk yang ATA dan hard disk yang ATA, dan juga bagaimana kabel yang digunakan untuk hard disk SATA dan bagaimana juga kabel yang digunakan untuk CD-ROM ATA. Nah, coba anak Bapak lihat kembali Pak, di sebelah kanannya ini namanya CAD. Bapak sudah menerangkan materi sebelumnya, CAD itu adalah merupakan suatu kartu yang manfaatnya untuk menjalankan suatu fasilitas di dalam komputer. Inilah dia CAD. Nah, CAD inilah nanti naku yang akan kita tempelkan di slot CAD. Waktu materi yang lalu sudah Bapak terangkan ada dikenal dengan namanya slot CAD, manfaatnya untuk menempelkan CAD. CAD yang mana? Ah, inilah dia CAD-nya. Jadi CAD ini nanti yang akan kita tempelkan di dalam slot CAD.
Pak, apa yang terjadi kalau nggak ada CAD, Pak? Kalau nggak ada CAD-nya, maka banyak fasilitas yang tidak bisa berfungsi di dalam komputer. Atau banyak orang mengatakan komputer itu akan pincang, Pak. Ya, tidak berfungsi dengan sebenarnya. Karena fasilitas-fasilitas penting dalam komputer itu didukung oleh alat yang disebut dengan namanya CAD. Begitu, nak ya? Baik, kita lanjutkan kembali, sayang. Nah, alat-alat yang lainnya yang kita butuhkan, nakku, ya, untuk di dalam perakitan komputer atau di dalam komputer itu bisa kita ambil kembali, yaitu adalah kita bisa lihat, yaitu adalah hard disk. Nah, ini hard disk, Bapak akan bahas masalah hard disk. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya hard disk dan CD-ROM maupun DVD-ROM itu dibagi atas dua. Ada hard disk ATA, ada CD-ROM ATA. Ada hard disk SATA, ada CD-ROM SATA. Bagaimana, Pak? Ajari kami, Pak. Bagaimana, Pak, hard disk ATA itu? Bagaimana hard disk SATA itu? Nah, membuktinya kan dari sini, aku. Ini ada dua buah Bapak buat, sayang. Hard disk. Bisa nak Bapak perhatikan. Ada Bapak buat hard disk yang Bapak timpa di sini. Yang atas hard disk, yang bawah hard disk. Kalau anak Bapak jumpain hard disk, sayang, ada di belakangnya, Pak, seperti besi-besi, pena-pena yang besar-besar seperti ini, Pak. Yang jumlahnya 4 buah, 1, 2, 3, 4. Seperti ini, Pak, dia jarumnya gede, warna silver, 4 buah gede-gede. Inilah adalah merupakan hard disk yang jenisnya ATA. CD-ROM juga begitu. Kalau nanti anak Bapak jumpain CD-ROM, sayang, di belakangnya ada jarum-jarum gede-gede seperti ini, nakku. Itu adalah jenis CD-ROM-nya adalah ATA atau yang dikenal dengan namanya adalah ATA. Sedangkan kalau anak Bapak melihat, sayang, ada hard disk yang di belakangnya ataupun CD-ROM yang di belakangnya seperti ini, dia ya, tengok, Pak. Bisa anak Bapak lihat jarumnya halus warna-warna kuning ya. Tidak seperti jarum yang di bawah. Kalau jarumnya seperti ini, sayang, konektornya seperti ini Pak dikenal dengan hard disk atau CD-ROM yang jenisnya adalah SATA atau yang dikenal dengan namanya adalah SATA. Sudah Bapak bahas tadi, sayang, di antara kedua ini mana yang paling baik, Pak? Yaitu paling baik adalah SATA. SATA ini yang paling baik, nakku, 7 kali lebih baik dibandingkan dengan ATA. Tapi perlu anak Bapak garis bawahi bahwasannya di dalam teknologi setiap hal yang baik itu sudah pasti, Pak, cenderung harganya lebih mahal. Makanya kalau anak Bapak tanya sama Bapak, Pak, pakai yang mana, Pak? Kami pakai yang mana yang lebih baik? Jawabannya sesuaikan dengan ekonomi atau uang anak Bapak masing-masing. Kalau uang kita banyak berlebih, ya kita gunakanlah yang SATA. Walaupun mahal, tapi kecepatannya memang lebih baik dibandingkan dengan yang ATA. Baik, sayang, kita lanjutkan kembali, nak, supaya tidak membuang-buang waktu. Sekarang Bapak akan terangkan lagi, sayang. Ya, seperti ini. Nah, Bapak juga seperti ini. Kabel yang kita gunakan untuk hard disk dan CD-ROM SATA. Kalau dia hard disknya SATA, sayang, ataupun CD-ROM-nya SATA, maka hard disknya seperti ini. Ini adalah kabel untuk SATA. Kabel hard disk, ya ini, Pak. Kabel CD-ROM SATA, ya ini. Jadi kalau CD-ROM sama hard disknya SATA, kabelnya seperti ini. Ini Bapak tempelkan, Pak. Jadi satu, Pak, masuk kabel SATA-nya ke dalam hard disk. Yang ujungnya masuk ke dalam motherboard. Jadi satu di hard disk, satu lagi ujungnya dimasukkan di motherboard. Nah, Pak, yang kabel untuk hard disk ATA, Pak. Kabel untuk hard disk ataupun CD-ROM ATA yang seperti ini, nak. Bapak besarkan. Ini dia biar Bapak nampak nih. Ini adalah kabel ATA seperti ini. Nah, kabel ATA. Jadi kalau dia hard disknya ATA, Pak, maka kabelnya juga ATA. Misalnya gini. Ini dia, aku hard disk ATA. Jadi kabel yang ini kita masukkan kemari, ujungnya lagi kita masukkan ke dalam motherboard. Bisa dipahami? Dan begitu juga dengan power supply, sayang. Power supply tadi Bapak bilang untuk memasukkan arus ke dalam komputer. Jadi kabel power supply juga, sayang, itu dibagi lagi. Ada yang ATA, ada yang untuk SATA. Kalau untuk ATA, itu kita gunakan, Pak, kabel yang sini, Pak, warnanya warna putih.
Lubangnya lebih gede-gede, nah, coba perhatikan nih. Gede, 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 lubangnya gede-gede. Nah, ini kabelnya adalah untuk kabel ATA. Sedangkan Pak, kalau power supply Pak untuk SATA, itu dia konektornya Pak hitam seperti ini Pak. Ini hitam. Dan lebih tipis. Ini untuk konektor Pak, untuk yang SATA. Coba Bapak perhatikan saya. Di dalam hard disk ataupun CD-ROM, ini hard disk ataupun CD-ROM sayang, dia disesuaikan Pak, ada dua buah kabel. Satu kabel data, satu lagi kabel power supply. Makanya kalau dia hard disk ataupun CD-ROM-nya SATA, kabel datanya SATA, kabel CD-ROM-nya juga SATA. Nggak bisa anakku kalau misalnya anak Bapak tanya sama Bapak, Pak hard disk saya SATA Pak, tapi power supply saya Pak semuanya ATA Pak kabelnya. Berarti hard disk anak Bapak tidak bisa kita gunakan di dalam komputer. Supaya bisa digunakan di dalam komputer, maka sesuaikan hard disk kita dengan jenis power supply kita. Bisa dipahami ya sayang ya. Itu anak Bapak garis bawahi dulu. Jadi setiap anak Bapak membeli hardware, misalnya begini, anak Bapak punya hard disk tuh. Anak Bapak mau beli hard disk, rusak hard disknya, mau beli hard disk. Anak Bapak perhatikan, hard disk apa yang anak Bapak mau beli? SATA atau ATA? Oh Pak, saya kena uang saya berlebih Pak, saya mau beli SATA Pak. Lihat power supply di rumah kita, di komputer kita. Ada nggak Pak kabel untuk SATA-nya? Kalau nggak ada Pak kabel untuk SATA-nya, anak Bapak jangan sekali-sekali beli hard disk yang jenisnya SATA. Bisa dipahami ya? Oh Pak, kabel power supply saya ATA Pak. Ya, berarti anak Bapak harus beli hard disk ATA. Pak, tapi lambat Pak, uang saya berlebih. Ya udah kalau gitu anak Bapak beli hard disk sama CD-ROM yang SATA. Tapi power supply-nya kita ganti lah nak dengan yang SATA. Bilang sama penjualnya, Bang, power supply Bang yang ada hard disk kabel untuk SATA-nya. Gitu nak ya. Baik. Nah, kalau anak Bapak juga kepingin, Pak, saya mau hard disk saya Pak SATA. CD-ROM saya Pak ATA, karena uang saya belum cukup. Nah, lihat power supply kita sayang. Power supply kita ada nggak Pak dia kabel untuk ATA sama kabel untuk SATA. Jadi harus lengkap. Jadi kalau dia seperti ini kan campur nih aku. Ini ada ATA, ada SATA ya. Jadi ada ATA, ada SATA. Tapi kalau anak Bapak mau dua-duanya campur, anak Bapak harus beli power supply yang bilang sama penjualnya kita beli power supply baru. Bang tolong Bang power supply Bang ada kabel yang untuk ATA dan untuk SATA-nya ya Bang. Karena anak Bapak misalnya mau membeli hard disk dan CD-ROM, ada yang SATA, ada yang ATA. Begitu nak ya? Bisa dipahami ya sayang ya? Ini Pak, dia ATA ini Pak. Kalau seperti ini namanya ATA Pak. Karena dia kabelnya warna putih. Jadi power supply juga memiliki dua buah kabel. Ada kabel ATA dan juga ada kabel SATA-nya ya. Baik Bapak stop. Nah dulu kita lanjutkan kembali sayang supaya anak Bapak lebih paham. Kemudian nakku ya. Kita membahas sekarang adalah RAM. Tadi Bapak sudah menerangkan sama anak Bapak, nakku adalah di dalam komputer ada yang dikenal dengan namanya RAM ya. Baik, RAM. RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory. Bapak sudah menerangkan di materi yang paling awal bahwasannya manfaat RAM ini adalah untuk menyimpan semua data yang kita ketikkan, tapi tidak permanen. Dia sama dengan hard disk sayang, tapi kalau hard disk permanen. Kalau RAM tidak permanen. Jadi pada saat anak Bapak mematikan komputer, semua data yang anak Bapak ketikkan yang tersimpan dalam RAM akan hilang. Begitu nakku ya. Kemudian sayang, RAM juga nakku ini merupakan faktor pendukung kecepatan dari dalam komputer. Jadi kalau anak Bapak tanya sama Bapak, Pak kalau komputer saya mau cepat bagaimana ya Pak? Gitu ya nak ya. Nah maka kalau anak Bapak mau cepat yang bagaimana? Cepat berjalan atau cepat prosesnya? Kalau cepat berjalan sayang ya kita naikkan ini apa komputer kita ke pesawat kan cepat dia kena ya. Nah itu berjalan itu namanya cerita yang apa ya. Anak Bapak sudah paham lah. Bapak tahu anak Bapak sudah dewasa nggak mungkin pula naik pesawat. Maksudnya yang anak Bapak tanya ini sama Bapak supaya prosesnya cepat. Maka kalau prosesnya cepat sayang maka anak Bapak harus buat 3 komponen yang harus kita ganti. Yang pertama prosesornya, yang kedua RAM-nya, yang ketiga adalah hard disk-nya. Inilah 3 komponen yang sangat mendukung kalau anak Bapak mau mendapatkan komputer dengan proses yang cepat. Kalau salah satu dari 3 ini nggak Bapak ganti, Pak, maka sia-sialah kecepatan komputer kita. Jadi 3-3-nya harus kita ganti menjadi kecepatan yang luar biasa. Baik sayang, sekarang Bapak akan menerangkan
RAM juga dibagi atas 4 jenis. Ada RAM yang DDR1, ada RAM yang DDR2, ada RAM DDR3, dan ada RAM yang DDR4. Pak, apa bedanya, Pak? Bedanya sayang adalah kecepatan. Walaupun Pak volumenya sama-sama 8 giga, 8 giga, 8 giga, 8 giga, tapi yang paling cepat adalah 8 giga DDR4. Kenapa Pak? Karena DDR4 ini adalah teknologi yang paling tinggi. Tapi ingat, Bapak bilang tadi perlu digarisbawahi Pak, sesuatu teknologi tinggi identik dengan biaya yang besar. Ya nak ya, ada DDR1, DDR2, DDR3, dengan DDR4. Bedanya bagaimana Pak kami membedakan DDR1? Nah Bapak lihat ini Pak, nah ini lobangnya nih. Kalau Bapak bilang Pak ini namanya lobang cinta, lobang kasih sayang, ya, atau yang dikenal orang Pak dengan namanya lobang subscribe. Nah, jadi dengan subscribe ini Pak, dia akan memajukan Pak channel kita ini ya. Nah, jadi dengan namanya Pak lobang cinta. Jadi melihat lobang cinta. Semakin lobang cintanya nak, dia berbeda-beda. Tengok, nah, makin ke bawah. Sementara DDR4 baik lagi Pak ke kanan. Dia mundur Pak. Jadi seperti lobang ini membedakan dia Pak, dia jenis memori DDR-nya. Ingat sayang, perlu digarisbawahi, ambil roll, tarik garis, pakai pensil ya. Rollnya jangan mereng, karena kalau rollnya mereng nggak digarisbawahin nama itu. Itu berarti Pak dimerengin garisnya. Jadi garis bawahi, bahwasannya anakku, tidak semua Pak slot RAM bisa kita isi letakkan dengan DDR RAM yang kita inginkan. Kadang-kadang anak Bapak uangnya cepat, slotnya dimasukkan Pak slot RAM DDR4 nggak bisa masuk, itu berarti Pak slot RAM anak Bapak tidak support. Makanya Pak nggak sembarangan masuk dia ini nakku. Ada slot komputer yang memang cuma DDR2 saja Pak. Ada komputer slotnya hanya mendukung maksimal DDR3 saja, nggak bisa dimasukkan DDR4. Nah, bagaimana Pak kok bisa gitu? Nanti Bapak akan terangkan lagi pada materi berikutnya. Bagaimana kita mengetahui Pak slot kita itu Pak maksimal DDR berapa? Dan berapa jumlah maksimal volume yang bisa ditampungnya? Bukan karena uang kita banyak hanya bisa tempel-tempel saja, tidak. Nah. Maka harus disesuaikan. Anak Bapak nanti misalnya punya komputer Core i3, anak Bapak kepingin Core i9, karena anak Bapak punya uang, beli Core i9 prosesornya, dimasukkan Pak, nggak bisa saya. Kenapa Pak? Karena soket prosesor kita di motherboard itu Pak, dia mendukung maksimal untuk core berapa. Jadi harus kita ketahui semua tentang itu. Ya nak ya? Baik sayang, itu saja yang bisa Bapak terangkan sama anak Bapak. Nanti Bapak akan masuk lagi ke pengenalan hardware yang ketiga. Kita akan bahas terus. Jadi ingat moto Bapak saya, yang pertama jangan macam-macam. Ingat itu. Yang kedua adalah jangan teteskan air mata Bapak. Karena kalau tetesan air mata Bapak jatuh menengahi karang, anak Bapak sudah tahu, jatuh ke karang di tengah lautan, karang akan hancur. Tetesan air mata Bapak jatuh ke tepi karang, di tepi lautan juga akan hancur. Pak, kenapa bisa hancur Pak? Karena air mata Bapak itu adalah air mata kesedihan. Bagaimana Pak supaya Pak air mata Bapak itu tidak jatuh? Maka anak Bapak harus subscribe channel kita ini. Perbanyak Pak subscribe, perbanyak like. Tapi ingat, jangan yang udah subscribe lagi, hancur gitu nanti Pak ya. Bisa dipahami nak ya? Ah, itu loh masuk Bapak loh. Jangan macam-macam ya. Baik, Bapak selesaikan sama sini aja lah. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa bermanfaat ya bagi Bapak ataupun bagi anak Bapak atau bagi semua yang melihat YouTube ini, karena semua itu adalah anak Bapak. Yang melihat YouTube ini, mempelajari YouTube ini adalah Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak ucapkan semangat pagi.